Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Hakim. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 220204110062. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit membahas tentang keilmuan hadis tematik. Sebelumnya, saya akan membacakan suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Muhammad bin Abdurrahim haddatsana Abu Zaid Sa'id bin Rabi al-Harwi haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih. Qala idza taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Yang mana dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ada seorang hambanya mendekatkan diri kepadanya sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada hamba tersebut sehasta. Namun jika hamba itu mendekatkan diri kepadanya sehasta, maka Allah akan mendekat kepada hambanya sedepah. Dan jika hamba itu mendekat kepadanya dengan berjalan, maka Allah akan mendekati hambanya tersebut dengan berlari. Baik, dalam memahami hadis tersebut, ada beberapa keilmuan yang perlu kita bahas yang sesuai dengan tema kita, yakni perangkat kajian hadis tematik. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam memahami hadis itu ada dua keilmuan yang perlu kita ketahui, yang mana keilmuan itu keilmuan primer dan keilmuan sekunder. Nah, keilmuan primer ini mencakup tentang matan dan juga sanad hadis. Dari hadis yang saya paparkan tadi itu secara sanad dan secara matan atau secara sanad itu mungkin hadis itu sudah dikatakan sahih, tidak ada permasalahan. Jadi kita ketika mengambil suatu hadis itu harus minimal hadis tersebut berkedudukan hasan atau berstatus hasan atau lebih baik sahih lah. Nah, keilmuan selanjutnya yakni tentang matan, yang mana dalam hadis itu terkadang itu sanadnya itu sudah betul, tetapi matanya itu tidak sesuai dengan atau ada lafadz di matanya itu yang asing atau yang sering kita sebut dengan gharibul hadis. Jadi meskipun hadis itu merupakan bahasa Arab, tetapi ada juga ungkapan atau lafadz yang itu asing diucapkan oleh masyarakat Arab ketika zaman itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya keilmuan mukhtaliful hadis dan muskilul hadis. Nah, untuk keilmuan ini sendiri ada contoh hadis yang mana suatu ketika itu Nabi mengatakan bahwa air itu kalau sudah 2 kulah itu suci. Sedangkan riwayat lain atau sahabat lain itu meriwayatkan bahwa air kalau 2 kolah, meskipun 2 kulah, tetapi kalau kemasukan najis dan merubah sifat-sifat air tersebut, itu sudah tidak suci. Nah, dari kedua hadis ini kan seakan-akan bertentangan. Yang satu mengatakan bahwa kalau 2 kulah itu suci secara mutlak, yang satu mengatakan bahwa 2 kulah itu belum tentu suci. Kalau sifat-sifatnya sudah berubah, maka tidak bisa dikatakan suci atau najis. Nah, dari kedua hadis yang kelihatan bertentangan ini, dengan keilmuan mukhtaliful hadis ini, kita jadi bisa memahami atau menemukan titik tengah di antara kedua hadis tersebut, yang mana maksud dari hadis Nabi tersebut itu air 2 kolah itu memang suci. Air yang 2 kolah terlebih itu memang suci. Namun jika kemasukan najis yang merubah sifat-sifat air tersebut, maka air tersebut dikatakan najis. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya muskilul hadis. Nah, muskilul hadis ini sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yang mana dalam suatu hadis Nabi berfirman, yang mana firman Nabi ini dari Allah Subhanahu wa taala bersabda, yang mana sabda Nabi ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan jika hambanya itu mendekat kepadanya sedepah itu maka sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada hambanya itu sehasta. Jika Allah
jika hambanya itu mendekat kepada Allah itu sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Nah, dari hadis tersebut secara matanya bisa kita pahami bahwa seakan-akan Allah itu mempunyai wujud atau bisa bergerak. Nah, tentunya itu kan sangat bertolak belakang dengan sifat Allah atau keilmuan Islam kita bahwa Allah itu kan mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluknya. Jika Allah itu bergerak atau berbentuk, maka kan sama dengan makhluknya. Nah, tentu hari ini uh, tentu dengan keilmuan muskilul hadis ini kita dapat memahami bahwa yang dimaksud hadis tersebut itu bukan secara apa yang kita pahami seperti orang-orang mendekat seperti biasanya, bukan, tapi mendekat dalam artian itu semakin dekat dengan hambanya, tapi bukan berupa gerak, tetapi berupa rahmat. Nah, untuk selanjutnya, selain keilmuan primer, dalam memahami hadis itu juga ada yang namanya keilmuan sekunder, yang mana keilmuan sekunder ini digunakan untuk mengintegrasikan antara keilmuan hadis yang primer dengan keilmuan di luar hadis dalam definisi yang dikenal luas di kalangan para ahli agar pengkaji tidak terjebak pada normativitas sebuah teks hingga abai pada dimensi realitasnya. Nah, jadi kita ketika hanya memahami suatu hadis tanpa memahami keilmuan sekunder ini atau tanpa memahami sejarah historis kenapa hadis tersebut itu muncul atau kenapa Nabi mengatakan hal demikian, maka seakan-akan hadis itu tidak relevan atau tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, kita ambil saja contoh tentang harusnya seorang pemimpin itu yang berasal dari suku Quraisy. Nah, jika kita gunakan hadis tersebut di era sekarang, itu tentunya sangat tidak relevan karena melihat bangsa kita itu pemimpin-pemimpin kita itu dipilih secara demokrasi dan juga bukan keturunan dari Quraisy. Nah, maka perlunya kita untuk mempelajari keilmuan sekunder dalam memahami hadis. Keilmuan sekunder sendiri ini ada beberapa bagian, yang mana ada 3 bagian. Yang pertama yakni sosiologis. Dengan keilmuan sosiologis ini, kita bisa mengaitkan sebuah hadis dengan realitasnya di masa lalu. Terus yang kedua yakni keilmuan historis, yang mana dengan keilmuan historis ini kita bisa memahami pesan yang terdapat dalam hadis Nabi, kaitannya dengan aspek kesejarahan yang ada di masa lalu atau di masa tersebut. Dan yang terakhir yakni keilmuan sosio-historis, yang mana dengan keilmuan ini kita bisa mengaitkan realitas masyarakat tertentu dengan sejarah yang lahir. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keilmuan sekunder, yakni sosiologi. Nah, suatu ketika itu Nabi itu pernah bersabda bahwa pemimpin itu harus dari kaum Quraisy. Nah, tentunya itu kan sangat bertentangan dan tidak relevan jika kita lihat di zaman sekarang. Ternyata ketika kita mau mempelajari tentang aspek sosiologis ini, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kenapa Nabi berkata demikian, karena secara pandangan sosiologi ketika itu, masyarakat ketika itu, kaum yang paling cocok atau kredibel untuk menjadi pemimpin itu yakni kaum Quraisy atau suku Quraisy. Maka Nabi berkata demikian. Nah, kalau di zaman sekarang tentunya tidak harus dari suku Quraisy, asalkan seorang itu sudah pantas atau sudah kredibel untuk menjadi seorang pemimpin, maka boleh dijadikan seorang pemimpin. Gitu. Selanjutnya ada aspek historis. Nah, di aspek historis ini kita bisa memahami sebuah hadis itu atau memahami makna pesan yang terkandung dalam sebuah hadis itu melalui sejarah hadis tersebut. Apakah hadis tersebut itu
hadis tersebut itu diucapkan Nabi dalam konteks sejarah apa, dalam kondisi apa gitu. Terus yang terakhir yakni keilmuan sosio-historis. Nah, sosio-historis ini ada sebuah contoh hadis yang mana Nabi itu pernah berkata, eh, tidak boleh seorang pemimpin itu dari seorang wanita. Seorang wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sekarang ini, salah satu presiden di Indonesia itu ada yang seorang wanita. Bahkan banyak kepala-kepala suatu instansi di Indonesia itu adalah seorang wanita. Tentunya itu kan bertentangan dengan hadis Nabi tersebut. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, melalui kajian atau aspek sosiohistoris ini, mengapa Nabi itu berkata bahwa perempuan atau wanita itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin? Ternyata dulu itu di Persia itu ada kejadian yang mana mengharuskan pemimpin Persia itu seorang wanita. Nah, di zaman itu wanita itu dianggap lemah atau disepelekan. Jadi pemimpin wanita ketika zaman Persia itu nggak terlalu dipatuhi, yang menjadikan rakyat Persia itu menjadi rusak. Nah, melihat hal tersebut, maka Nabi bersabda demikian karena di dalam konteks atau dalam sejarah ketika itu seorang wanita itu derajatnya direndahkan atau tidak mempunyai kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Namun sekarang di zaman sekarang kan seorang wanita itu sudah disamaratakan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua sama. Maka memungkinkan bahwa seorang wanita itu mempunyai kapabilitas menjadi seorang pemimpin. Gitu. Jadi banyak di Indonesia ini yang mana suatu pemimpin instansi bahkan presiden kita itu seorang wanita. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.